Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Berjumpa lagi dengan Pak Nafi. Semoga kita semua, orang tua kita, guru-guru kita, saudara kita, teman-teman kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk memulai pelajaran pada pertemuan kali ini ya? Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mata pelajaran Al-Quran Hadis dengan tema belajar hadis tentang niat. Sebelum kita masuk pada pelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari diberi kemudahan dan kefahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadilah hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi al-kiram. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, kita akan masuk pada pembelajaran tentang niat. Apa itu niat? Ini yang biasa kita kerjakan sehari-hari, kita lafalkan. Tetapi pengertian niat itu sendiri apa sih? Niat secara bahasa itu berarti al-qasdu, maksud, dan iradah atau keinginan. Jadi, niat dapat diartikan dengan maksud yang terdapat dalam diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Nah, itu pengertian dari niat. Nah, jadi, bisa disimpulkan niat itu adalah keinginan kita untuk melakukan sesuatu. Kemudian, di manakah letak niat itu? Nah, sebenarnya di mana sih letak niat itu? Niat itu tempatnya di dalam hati. Jadi bukan di lisan ya. Kalau lisan itu kita cuma melafalkan saja, tapi sesungguhnya niat itu adalah suatu keinginan di dalam hati. Siapapun tidak akan mengetahui niat apa yang ada di dalam hati seseorang ketika ia mengerjakan sesuatu, kecuali dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari. Yang artinya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya seseorang hanya mendapatkan apa yang diniatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena mencari dunia yang akan diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang
dia tuju. Hadis riwayat Bukhari. Nah, jadi sudah jelas bahwasanya di sini dijelaskan bahwasanya setiap amal tergantung pada niatnya, dan seseorang itu akan mendapatkan apa yang ia dapat sesuai dengan niat yang ingin ia dapatkan. Maka kemudian di sini barang siapa yang ketika hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ketika mencari hal yang lain, maka juga yang diperoleh adalah hal yang dituju tersebut. Nah, kemudian ini ada mufradat tentang hadis niat. Yaqulu bersabda, innama sesungguhnya al-a'malu amal itu bin niat, bergantung pada niatnya. Wa innama dan sesungguhnya likulli mri'in setiap orang manawa yang diniatkan, faman maka barang siapa hijratu hijrahnya ila untuk atau karena dunia yusibuha yang hendak diperolehnya, au atau imra'atin wanita, wanita yang kihuha yang akan dinikahinya, fahijratuhu maka hijrahnya mahajaro apa yang dihijrahkan, ilaihi sesuatu yang dimaksud. Kemudian lanjut dan memahami isi kandungan hadis tentang niat. Hadis tentang niat ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, disampaikan Rasulullah SAW untuk memberi jawaban atas pertanyaan salah seorang sahabat berkenaan dengan peristiwa hijrah Rasulullah SAW. Nah, hadis tentang niat ini muncul berkenaan dengan seorang laki-laki yang ikut hijrah dari Makkah ke Madinah. Tetapi dia ikut hijrah ke Madinah bukan untuk mencari keutamaan hijrah, melainkan mengincar seorang wanita yang bernama Ummu Qais yang ingin dinikahinya. Nah, ini sebagaimana hadis tadi ya, barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan ridho, pahala dari Allah dan Rasulnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui. Allah mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini jadi setiap apa yang kita lakukan ya, baik itu hal yang ada di dalam hati kita yang orang lain tidak tahu, pasti Allah mengetahuinya. Allah mengetahui segala sesuatu, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini rangkuman untuk materi tentang hadis niat ini. Ini adalah poin-poinnya, bahwasanya niat adalah menyengaja melakukan sesuatu yang diikuti dengan perbuatan. Kemudian niat itu sangat menentukan sahnya suatu ibadah. Nah, karena niat itu lebih utama daripada ibadah itu sendiri. Ketika kita ibadah tanpa niat, itu juga tidak berarti apa-apa. Kemudian hal yang membedakan antara kebiasaan dan ibadah adalah niatnya. Jadi ketika misalkan kita mandi sunnah Jumat ya, ketika kita berniat mandi sunnah Jumat, maka kita mendapatkan pahala mandi tersebut. Tapi ketika kita mandi biasa tanpa disertai dengan niat, maka itu juga tidak
bernilai apa-apa, cuma kebiasaan sehari-hari kita, tidak bernilai sebagai ibadah. Begitu juga dengan aktivitas atau kegiatan yang lainnya. Ketika kita niatkan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan pahala. Tetapi niat itu, apa yang kita lakukan juga harus baik ya, jangan perbuatan tercela kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak boleh. Nah, kepada hal-hal yang baik atau yang diperintahkan. Kemudian Allah akan menerima amal ibadah seseorang yang diniatkan secara ikhlas, semata-mata mengharap ridhonya. Nah, jadi Allah itu menerima amal ibadah seorang itu ketika niatnya itu benar-benar mengharap ridhonya. Kalau ia niatnya karena tidak mengharapkan ridho Allah atau mungkin mengharap pujian dari orang lain, maka ia tidak akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, hindarilah perbuatan atau amal ibadah karena ingin dilihat atau riya atau ingin didengar sum'ah orang lain. Nah, kita terus memperbaiki diri, memperbaiki apa yang kita lakukan, terutama niat kita lurus ya, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita niat riya atau ingin didengar orang lain. Nah, maka kita amal apa yang kita lakukan itu akan sia-sia. Maka kita juga tidak ingin menjadi seorang yang rugi. Mungkin cukup sekian dari pertemuan kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terlebih kepada pribadi Bapak sendiri. Apabila ada kurang lebihnya, salah katanya, Bapak minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.